yang terlanjur disebarkan. Orang kita kan sangat suka menarasikan, harus menambahkan narasi dia yang kurang sempurna, dia yang kurang apa, padahal seharusnya nggak malu lu jadi anak pejabat yang korup, harusnya kan gitu ya. Malu kalau bapak lu nyolong, jadi kayak gitu mah nggak malu. Dan dia dengan pedenya, kalau nggak salah dia waktu itu akhirnya gini, udah gue main keyboard sendiri aja. Dia main lagunya Whitney Houston kalau nggak salah, Whitney Houston apa Mariah Carey yang gue denger aja anjir sulit sekali lagu ini gitu, bikin gue minder. Jadi dia tuh tidak pernah malu dengan gue nggak bisa ngelihat atau gue tidak sempurna gitu. Dia mungkin pada saat kita bisa ngelihat, kita bisa berkaca, kita akan terlalu sibuk dengan rambut gue udah benar belum ya, makeup gue udah benar belum ya, baju gue udah benar, aduh orang nonton nggak ya. Mungkin dia juga nggak tahu orang dengerin dia apa enggak. Dia fokus pada dirinya gitu. Dan emang keren. Yes, kita jujur terinspirasi banget dan bangga ya tentunya sebagai warga Indonesia, kita bangga. Menurut aku dia adalah salah satu remaja yang bagus banget dan super bersyukur sih aku kenal, karena aku sempat satu acara kan bareng Putri beberapa waktu lalu, kayak kurang dari sebulan lalu off air gitu. Dan emang anaknya tuh suka banget musik gitu loh Kak, yang emang passionate dan didukung sama orang tuanya, jadi emang anaknya tuh gigih. Iya, dan juga sekarang mendapatkan apresiasi, dapat Golden Buzzer di American Got Talent, luar biasa. Jadi selamat buat Putri Aryani. Indonesia menghasilkan bisnis, menghasilkan artis yang mendunia belum. Anggun C. Sasmi kan levelnya masih di wilayah Eropa, tepatnya di Prancis. Agnes Monica sedang berjuang di Amerika, belum lagi berhasil. Putri hari ini jadi top of mind karena emang American Got Talent itu mendunia. Nah sekarang top of mind sebagai peserta yang keren banget. Sementara bagi Irfan Hakim yang sudah lama mengenal Aryani, ia cukup terharu dengan prestasi yang ditorehkan. Irfan bahkan sempat mengajak Aryani ke kebun binatang mininya usai sang diva dipuja karena penampilannya di America's Got Talent. Aryani tampak menikmati suasana teduh saat main di mini aviary milik sang presenter kondang. Itu burung gagang bayam kanan. Nah, sini jalanannya agak-agak kayu-kayu gitu. Nah, siap. Nah, sekarang naik sedikit aja. Nah, udah. Oke, ada kursinya bentar ya aku. Permisi Jaki. Gazebo. Bukan ini. Jadi ini kayak apa sih namanya? Bukan gazebo. Deck gitu. Maaf. Bawahnya kolam ya? Iya, nah duduk sini. Itu ikan apa ya? Ikan apa namanya? Tarik. Sini. Ibunya mau duduk sini. Nih Tan. Ayo Tan. Ikan kuning itu ikan apa? Arwana ada. Atin. Aduh ya. Masih pada jauh. Dicakar. Enggak. Nah. Kaget. Dia hinggap. Tuh, hinggap di tempat. Lari. Kiri senja. Tuh nyamperin lagi, beda lagi nih Bu, beda main Boleh tadi. dipegang nggak sih? Boleh. Mana ya lusnya? Ini ya. Lari. Nah, sini. Nah, kepegang. Nggak mau lari dia. Itu tadi punggungnya lagi ya, bentar ya. Tuh ke mama. Tuh. Nah, sini. Nah. Hai. Tuh lagi dikasih makan tuh. Ih, kamu pada hinggap deket-deket kamu loh ini semuanya loh. Mau lus? Iya, tapi takutnya lari. Iya apa-apa, ntar kan dia nyamperin lagi sini. Bentar. Nah. Oh my god. Happy. Tuh. Adik Wiri nih. Iya pasti adiknya lihat ini iri nih. Selain mengajak keliling ke aviary milik Irfan, Putri juga sempat berbincang mengenang masa-masa kecil hingga menceritakan bagaimana perjuangannya pernah dipandang sebelah mata oleh teman-teman hingga pernah mengalami perundungan. Kan kita punya punya empati dan simpati seperti itu ya gitu. Nah itu orang ya
makan aja, ngobrol, ada yang ketawa kenceng apa segala macam gitu. Dan ada yang gitu, kasihan ya gitu. Gue yang apa yang dikasihanin, suara sebagus ini kenapa harus kasihan? Dia pede berdiri, kenapa harus kasihan? Kasihan lu yang tidak bisa menghormati orang-orang kayak gitu. Nah, gue hari itu udah tahu dia berangkat America's Got Talent. Hari itu gue udah tahu. Karena kan gue emang bekerja sama produsernya dia, Mas gue lupa dia produser atau apa yang memang ngebawa dia berkali-kali. Mas Andi emang satu tim sama gue gitu. Gue kasihan, ayo dong, kan ada orang tua seperti itu. Mereka tidak minta di-treat special karena anaknya special. Mereka seadanya, nggak terus ngebacot mumpung ada orang-orang, wah keraton, tolong dong dibantu anak saya mau berangkat. Enggak, diem aja, berangkat, deng golden buzzer aku gitu ya. Diem tuh orang-orang. Itu gue internasional. Namun jalan hidup memang tak bisa ditebak. Putri Aryani kini benar-benar telah menjelma bak superstar. Ia selalu tampil memukau saat menyanyikan lagu diiringi kepiawaiannya bermain piano. Apalagi ia dikenal mahir memainkan segala alat musik termasuk suruling. Dia iri sih, karena aku sendiri kan nggak yang terlalu bisa main alat musik ya, sedangkan dia tuh bisa. Dan aku pernah satu backstage juga pas saat acara itu, dan dia emang yang apa ya, kayak sama musik tuh tahu gitu, dan emang teredukasi tentang itu gitu. Jadi emang anak yang apa ya, usaha keras gitu. Yang paling utama. Ya, di sini kita bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik nggak membatasi kreativitas kita dan prestasi kita ya. Apalagi Putri Aryani kemampuan bermusiknya juga, memainkan alat musiknya keren juga. Seperti aku nggak mau membicarakan soal itu. Dia penyanyi, udah penyanyi. Nggak usah dibahas lagi fisiknya seperti apa. Apakah dia kulit berwarna atau kulit gelap. Nggak usah dibahas lagi. Karena di Amerika orang nggak pernah membahas soal disabilitasnya Stevie Wonder, Ray Charles juga. Nggak pernah, justru karyanya. Yang kita lihat bahwa dia itu penyandang disabilitas, ketika dia naik di atas panggung, ada yang temenin. Oh ternyata gitu. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan 4 juri itu nggak tahu kalau Putri Aryani itu penyandang disabilitas. Kalau kita nggak omongin itu, orang melupakan itu. Tapi kalau kita terus membicarakan itu, terus muncul atensi yang berlebihan karena itu, malah justru mengulangi kualitas. Bakat Aryani makin lengkap ketika ia juga bisa melantunkan lafaz kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tak terasa membuat air mata Irfan mengalir saat menyaksikan dan mendengar merdunya suara Aryani kala membacakan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Nangis. Kamu bikin aku nangis tau.
Putri Aryani udah kenal cukup lama dari dia masih kecil, pernah ketemu beberapa kali. Nah kemarin itu kan bikin duet juga single bersama Aisyah anak aku. Nah, jadi Aisyah nyiptain bahasa Inggris, di Indonesia nama Putri, di aransemen bersama-sama gitu. Akhirnya jadi single mereka itu Happiness. Nah di Putri juga kan jago banget bikin lagu. Nah saat itu gue curhat tentang almarhum bapak itu, cerita langsung bikinin lagu. Saat itu wah langsung nangis. Hebat, Putri itu jenius banget, bisa menciptakan lagu, suaranya bagus, penghayatannya juga luar biasa. Kesempatan mengukir prestasi terbuka bagi siapapun yang bertalenta. RCTI bersama Fremantle kembali akan menayangkan ajang pencarian bakat paling populer Indonesia's Got Talent 2023. Indonesia's Got Talent 2023 merupakan ajang pencarian bakat yang lebih beragam, mulai dari bernyanyi, menari, bermain musik, atraksi sulap, freestyle, berbagai jenis olahraga, dan sebagainya. Tapi keseluruhan as a show, kenapa jadi menarik banget? Karena itu sesuatu yang mungkin orang melihatnya, oh apa sih RCTI bikin talent search lagi gitu, membedakannya apa? Totally different feel, different aura dengan kumpulan juri-jurinya, dengan show yang dimunculkan. Jadi buat kita sangat bangga, sangat happy. Mudah-mudahan Indonesia Got Talent ini benar-benar menjadi platform lahan untuk talent-talent seluruh Indonesia, bukan hanya menyanyi ya, talent-talent seluruh Indonesia yang punya kebisaan dan merasa kayaknya saya harus mencoba keberuntungan saya. Siapa tahu dengan Indonesia Got Talent itu membukakan pintu baru untuk karir mereka ataupun untuk lebih dikenal di seluruh dunia. Yang kita tahu baru-baru ini dia posting sesuatu yang luar biasa sekali, ya. Kebanggaan kita dari Indonesia juga ditampilkan, di-featurekan. Jadi tantangan IGT apa? Yaitu adalah menjadi jembatan yang lebih solid lagi untuk bakat-bakat Indonesia. Kita baru lihat mungkin di talent search yang sebelumnya ya Rosa sempat juga berkolaborasi dengan artis-artis internasional. Kita sudah membuat jembatan itu. Lewat Indonesia Got Talent kita ingin mengupgrade diri kita dari segi production dan lain-lain untuk melihat bakat-bakat Indonesia lebih banyak lagi. Buat aku tempat duduk di sana itu juga salah satu tempat di mana aku bisa stress release dari pekerjaan yang lain, dari pekerjaan-pekerjaan di tempat lain. Saat duduk di sini, saya bisa nangis, saya bisa ketawa, dan benar-benar bisa menikmati menikmati apa yang saya lihat gitu. Karena saya orangnya juga cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau keindahan gitu kan. Dan yang pasti persiapannya adalah kami mempersiapkan diri dulu. Bagaimana harus Indonesia's Got Talent ini lebih baik dari yang sebelumnya. Itu seperti tadi Kobi juga sudah sampaikan, menjadi tantangan juga untuk kami di Indonesia's Got Talent ataupun sebenarnya untuk program-program saat kita mengerjakan itu saat ada kelanjutannya. Aku mikir kayak, wah aku sangat banget. Dan ketika digabungkan dengan juri-jurinya, aku bisa bilang bahwa salah satu hari yang aku nantikan dalam setiap bulannya adalah untuk syuting bersama mereka, karena mereka tuh serunya luar biasa. Ya, aku senang bisa menjadi bagian dari Indonesia's Got Talent bersama dengan para juri, para kru. Saya menemukan keluarga di sini bersama dengan para penonton, di mana kita berbagi suka dan duka. Hal yang paling aku suka tuh mengawal atau menemani langkah orang dalam berproses mengejar mimpinya. Di tahun sebelumnya, Pas Heman 90 berhasil menjadi juara Indonesia's Got Talent 2022. Di tahun ini, tentu akan lebih banyak lagi penampilan atraktif dari para peserta di setiap episodenya. Para juri pun mengungkap di tahun ini, pastinya Indonesia's Got Talent akan semakin luar biasa. Mungkin teman-teman di sini belum nonton, harus nonton nanti tanggal 11 karena saya personally udah nonton 2 episode, lucu banget. Jadi kalau ditanya apa sih yang membedakan IGT tahun ini sama yang tahun-tahun sebelumnya, mungkin referensi sedikit ya. Kalau tahun lalu, kalau teman-teman udah tahu Indonesia Got Talent season 1, hype-nya luar biasa. Kalau kita ngomong di sosial media, pasti ini teman-teman di sini kan generasi TikTok ya. Itu di TikTok aja ditontonnya tuh 1,2 miliar. Wow. 1,2 miliar, luar
203 juta kali. Jadi hampir mendekati seluruh penduduk Indonesia 280 juta. Kalau aku bisa bilang di season 2 ini lebih indah daripada season pertama. Indonesia's Got Talent 2023 akan mulai tayang pada Minggu 11 Juni 2023 mendatang setiap hari Minggu dan Senin di RCTI.